Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi semuanya, hari ini kami mau panen-panen tanaman seledri dan berbagi tips bagaimana cara merawat tanaman seledri serta memperbanyak tanaman seledri dengan cara di stek, dan bagaimana perawatannya agar tanaman seledri kita tumbuh dengan subur dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya sahabat semuanya, ini saya tadi habis bersih-bersih ya, dan ini tadinya ini di depan saya ini ada talang bekas yang kami atur secara bersusun seperti ini. Nah, kemarin itu beberapa waktu yang lalu sudah kami tanami dengan tanaman terong ya. Sudah panen beberapa kali dan memang tanaman terongnya sudah tidak produktif dan harus kami ganti dengan tanaman yang lain. Nah, sahabat semuanya, ini sejak tanaman terongnya itu dicabut, dibersihkan, ini media tanamnya yang ada di sini ini sudah kurang lebih 3-4 minggu kami diamkan ya, tidak diapa-apain seperti itu. Dan ini untuk menghemat waktu dan tenaga, ini nanti akan saya aduk-aduk saja tanahnya ya. Terus nanti akan kami buat untuk menanam seledri. Nih ya, akar-akarnya masih terlihat kan nih, tapi tanahnya ini sudah gembur. Nah, sebelumnya kita aduk-aduk dulu ya. Udah ya. Nah, ini saya sudah menyemai tanaman seledri sebelumnya ya, dari biji. Jadi kami menyemai dari biji nih yang ada di tray-tray ini. Langsung saja saya akan pindahkan di tadi ya, media tanam yang ada di talang bekas tadi. Satu lubang saya beri satu tanaman seledri. Kalau pindah tanam itu sebaiknya memang di sore hari ya, supaya tanamannya itu lebih aman dari terik sinar matahari ya saat masih beradaptasi dengan media yang baru ya, agar tidak mudah layu. Nah, sahabat semuanya, jadi ini tanam bekas ini saya cuman mengaduk-aduknya saja supaya lebih gembur lagi ya. Dan saya juga tidak menambahkan komposisi media tanam yang lain. Nah, bagi teman-teman semuanya yang ingin menanam sayuran seledri, bisa memesan benihnya di Taman Inspirasi. Selain tanaman seledri, kami juga menyediakan berbagai macam jenis benih sayuran plus pupuknya ya. Dan untuk pemesanan, info lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Tanaman seledri ini kami tanam di tempat yang ini lantainya ini menghadap ke utara ya. Untuk saat ini sebelah utara itu memang sinar mataharinya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, untuk tanaman seledri ini tidak terlalu membutuhkan sinar matahari yang banyak, dia bisa tumbuh dengan bagus. Jangan lupa ya, habis pindah tanam itu harus langsung disiram dengan air yang banyak. Satu minggu setelah tanam, tanaman seledrinya sudah terlihat segar-segar, sudah terlihat perkembangannya ya. Semakin besar. Untuk menambah kesuburan tanaman dan tanah, setiap minggu saya beri tanaman seledri ini dengan air lindi.
sampai 8 minggu tanaman seledrinya sudah tumbuh besar ya. Jadi ini sudah siap dipanen. Nah, tanaman seledri itu dia selalu akan muncul anakan-anakan barunya. Jadi semakin lama kita tanam ya, dia ini anakannya semakin banyak seperti itu. Dan kita bisa memindahkan anakannya ini untuk menjadi tanaman baru ya. Jadi kita budidayakan lagi ya tanaman seledrinya ini di media yang baru, dia nanti akan beranak lagi. Jadi kalau kita mau menanam seledri, cukup kita ambil dari anakannya ini yang sudah ada ya, baru kita tanam lagi. Jadi tidak perlu menyemai lagi kalau kita sudah punya tanaman seledri yang ini tumbuh anakannya banyak seperti ini. Jadi kalau teman-teman menanam seledri, kalau bisa, kalau panen itu jangan langsung dicabut semua. Kita harus menyisakan anakan-anakannya ya. Kita cukup mengambil batang yang paling tua saja, sehingga nanti akan muncul anakan-anakan barunya dan kita bisa berkali-kali panen. Jadi kalau petani-petani itu kalau menanam seledri dia bisa panen 7-8 kali sekali tanam ya. Karena ini anakan-anakannya ini banyak ya. Jadi metiknya itu dari daun yang paling tua ya. Nah, sebelum kita panen tanaman seledri ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memperbanyak tanaman seledri dari tunas ya. Jadi caranya kita ambil salah satu tunas atau anakan barunya. Ini usahakan dengan akarnya ya, agar dia bisa tumbuh di tempat yang baru. Nah, seperti ini. Jangan lupa disiram ya, habis pindah tanam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kami memperbanyak anakan ini tanaman seledrinya ini ya. Kami pindah di sebelahnya saja. Ini masih kecil-kecil. Dan sekarang saya mau memanen tanaman seledri yang kami tanam di talang bekas ini ya. Kita bisa panen mulai dari daun yang paling tua ya. Per helai daun bisa juga kita cabut ya. Tapi tetap kalau bisa, kalau mencabut itu kita sisakan ya, anakan-anakannya itu kita sisakan supaya bisa tumbuh lagi. Ternyata meski hanya menggunakan barang-barang bekas dan juga media tanamnya juga bekas ya, tanpa kami olah lagi, cukup kami diamkan saja ya, dan kami aduk-aduk saja. Ternyata tanaman seledrinya ini sudah tumbuh dengan subur ya sampai panen. Cukup mudah kan menanam seledri di rumah sendiri dengan barang bekas dan tanam bekas. Nah, inilah teman-teman hasil panen hari ini. Panen tanaman seledri di talang bekas ya. Jadi mudah sekali kan teman-teman cara menanam seledri itu ya. Mulai dari awal sampai kita panen, perawatannya juga mudah. Kita bisa menggunakan pupuk yang kita buat sendiri ya dari sisa-sisa dapur. Sahabat semuanya, itu tadi ya cara kami menanam seledri di talang bekas. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata ataupun penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.